Halo guys, jadi kali ini aku akan membahas bagaimana caranya kita mengoptimasi Instagram agar kamu bisa berhasil menarik prospek atau klien kelas atas atau high ticket prospect yang sehingga itu memudahkan kamu untuk bisa menjual program coaching atau program konsultasi dengan harga yang sangat tinggi. Kita mulai dari yang pertama, niche. Oke? Di sini aku sudah membagi ke 4 pertanyaan. Jadi untuk bisa menentukan niche yang tepat itu tidak hanya berkutat pada siapa saja atau siapa orangnya. Misalkan, siapa target market kamu? Banyak orang yang menjawab, "Oh, ibu-ibu," atau karyawan, atau siapapun yang kamu sebutkan, tapi konteksnya masih menjawab siapa. Tapi tidak menjawab kenapa mereka dan mau apa mereka dan kalau enggak kenapa. Maka catatan yang harus aku berikan kepada kamu sebelum kita menjawab 4 pertanyaan tadi adalah kita harus bermain kepada seseorang yang bermain dengan uang. Focus on players with money. Jangan sampai kamu menawarkan program coaching atau program konsultasi dengan harga yang tinggi, tapi kamu malah memfokuskan market dengan orang-orang yang justru mereka gak memiliki uang atau tidak bermain dengan uang. Misalkan kayak mahasiswa atau orang yang punya problem dengan pekerjaannya atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Begitu ya. Itu adalah salah satu hal yang sangat menjadi masalah bagi seorang coach yang memang fokus pada high ticket coaching atau high ticket consulting. Begitu ya. Jadi kita mulai dari siapa? Nah, siapa? Kita jawab di sini adalah karyawan dengan income 5 juta ke atas. Atau ada contoh juga kreator dengan income 10 juta per bulan. Tapi tidak berhenti di situ saja. Kita lanjut ke kenapa. Kenapa? Kenapa ini maksudnya problem dia itu apa? Nah, problemnya adalah gak punya penghasilan tambahan. Oke? Walaupun dia udah punya income, tapi kita menargetkan seorang karyawan yang lapar akan penghasilan lagi. Maka daripada itu, kita menargetkan karyawan yang memiliki income 5 juta per bulan, tapi dia gak punya penghasilan tambahan. Yang kedua, di sini kita lihat contohnya, kreator yang penghasilannya 10 juta per bulan, tapi dia sadar bahwa desainnya berantakan, akhirnya produk premiumnya gak laku. Begitu ya. Kemudian kita tanya juga, orang itu maunya apa sih? Oh, dia punya harapan yaitu punya side hustle yang bisa jadi bantu lompatan saat resign. Yang kedua, kreator tadi punya harapan juga di balik masalahnya, yaitu mau terlihat menarik bagi konsumen kelas atas agar terlihat pantas menjual produk premium. Nah, pertanyaan terakhir, kalau enggak kenapa? Kalau dia enggak mencapai harapannya, apa yang terjadi dengan hidup mereka? Begitu ya. Di sini urgensinya adalah orang itu kalau enggak mencapai harapannya, maka dia akan menjadi karyawan seumur hidup dan enggak punya batu lompatan untuk resign. Sedangkan yang kedua, orang itu kalau misalkan nggak mencapai harapannya, terpaksa menjadi pebisnis yang mediocre, yang bisanya cuma jual produk-produk murahan. Maka kalau kita simpulkan, siapa, kenapa, mau apa, kalau nggak kenapa, maka jadilah yang pertama, karyawan yang memiliki income 5 juta ke atas, tapi sayangnya dia gak punya penghasilan tambahan dan memiliki harapan untuk memiliki side hustle yang nantinya akan membantu dia untuk bisa menjadi lompatan saat resign. Karena kalau misalkan gak tercapai, dia bakal jadi karyawan seumur hidup. Dan orang itu gak mau jadi karyawan seumur hidup. Sedangkan yang kedua, profilnya adalah seorang kreator yang memiliki penghasilan 10 juta per bulan, yang mana desain profilnya itu masih berantakan. Akhirnya produk premiumnya gak laku, dan akhirnya dia punya harapan, yaitu dia memiliki kemauan untuk terlihat menarik bagi konsumen kelas atas, agar ia terlihat pantas untuk menjual produk premium. Karena kalau nggak tercapai, maka ia akan menjadi pebisnis yang mediocre, pebisnis yang hanya bisa menjual produk murahan. Nah, ini adalah niche. Ini adalah profile yang akan kita jadikan standarisasi untuk mendefinisikan siapa target ideal kita atau target market kita. Karena kalau misalnya kita nggak tahu target market kita yang ideal, maka kita juga nggak akan tahu target prospek yang akan kita bidik itu siapa. Orang yang wajib membeli produk itu kita siapa. Begitu ya. Setelah niche ditentukan, maka kita fokus ke langkah selanjutnya, yaitu brand positioning. Ada brand identity dan juga ada brand positioning. Yang pertama, brand positioning atau brand identity kita bisa membangun dengan cerita.
cerita kamu seorang coach atau konsultan yang memang sedang menjual metode, kamu sendiri bagaimana dengan metode kamu sendiri? Apakah kamu sudah menjalankan metode kamu? Dan bagaimana setelah menjalankan metode itu? Kamu ceritakan before dan afternya. Atau klien kamu, setelah klien kamu mengikuti program coaching kamu atau konsultasi kamu, bagaimana hasilnya? Apakah life changing? Kalau life changing, kamu ceritakan. Dengan cerita, orang akan melihat relatability atau kesamaan antara followers dengan kamu. Sehingga mereka melihat kamu itu sebagai coach yang memang cocok untuk mereka. Karena sebelum kita menjual program coaching, sebetulnya kita sudah menjual kita sendiri. Dan orang akan membeli coaching terlebih dahulu sebelum mereka membeli coaching. Oke? Yang kedua, choose your two brand archetypes. Kamu bisa tahu ya, brand archetype itu ada yang the hero, the ruler. Kamu bisa cek di Google apa itu brand archetype ya. Brand archetypes and colors misalnya. Nah, kamu bisa baca. Brand archetype itu adalah karakter dari sebuah brand. Semua brand yang kamu kenal, baik itu Coca-Cola, Mercedes-Benz, Harley Davidson, Nike, Adidas, itu semuanya memiliki brand archetype-nya masing-masing. Contoh misalkan Nike. Nike adalah the hero, ya, masuk ke dalam the hero. Kenapa? Karena dia seperti brand, bukan seperti lagi. Memang brand yang memiliki karakter untuk membangkitkan motivasi orang untuk berolahraga. Adidas pun juga begitu. Nah, tapi Mercedes-Benz, BMW itu masuk ke ruler. Karena kenapa? Dia premium. Dia menguasai pangsa pasarnya mobil. Harganya tidak main-main, 1 M ke atas. Begitu ya. Nah, nanti kamu bisa pelajari sendiri brand archetype itu apa, atau mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga, brand color. Warnanya apa? Nah, warna ini juga bisa disesuaikan dengan brand archetype atau karakter brand yang kamu sudah merasa relate dengannya atau yang sudah kamu pilih. Selanjutnya, choose your primary and secondary font. Tetapkan font pertama atau font utama dan font kedua kamu. Kemudian brand message. Brand message itu penting banget ya, agar orang itu bisa mencium apa perbedaan kamu dengan yang lain. Brand message itu sesimpel bicarakan apa yang sangat kamu setujui dan bicarakan apa yang tidak kamu setujui. Contoh misalkan aku tidak setuju dengan seorang coach yang hanya bisa menjual e-book dan memamerkan income-nya untuk menarik klien baru. Padahal kliennya tidak memiliki income itu atau tidak memiliki kesempatan untuk memiliki income seperti itu. Tapi karena coachnya berhasil menjual e-book, dia yang berhasil, dia yang memamerkan income-nya. Terus apa impact-nya? Apa dampak keberadaan coach itu? Itu yang selalu aku berikan, yang selalu aku share kepada followersku. Sehingga followersku ketika menilai aku punya idealisme tertentu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya brand logo. Nah, untuk kamu, seorang coach atau consultant yang sedang membangun personal brand, cukup aja. Logonya itu adalah wajah kamu sendiri, itu udah cukup. Oke? Selanjutnya setup profile dari username, name, foto profile, bio, link bio, dan highlight. Oke, kita pertama dari foto profile. Kalau misalkan kamu adalah fitness coach atau coach yang memang fokusnya kepada olahraga, tampilkan wajah kamu dan badan kamu yang keren itu. Cerminkan bahwa kamu adalah seorang olahragawan yang memang pantas untuk diikuti metodenya. Kalau kamu pebisnis, pakailah pakaian-pakaian yang mencerminkan bahwa kamu memiliki banyak uang. Kalau misalkan life coach, pakai pakaian yang rapi, formal, sehingga kamu benar-benar terlihat bijaksana, memiliki karakter sebagai seorang coach. Begitu ya. Nah, setelah foto profile, username. Username ini sangat penting, teman-teman. Username itu jangan sampai kamu terlalu panjang. Saking pendek, semakin pendek itu semakin baik. Semakin mudah untuk diucap itu semakin bagus. Semakin mudah untuk diingat itu semakin bagus. Karena username itu adalah cara orang mencari nama kamu di search engine. Begitu ya. Kalau misalnya ada titik, gak masalah. Kalau masih bisa memilih antara ada titik dan enggak, lebih baik tidak memakai titik. Dan kalau misalkan ada pilihan antara memakai titik atau memakai underscore, pilihlah titik. Karena kenapa? Kalau misalkan kita memakai underscore, orang ngetik nama kamu di search engine itu perlu bolak-balik ke keyboard kedua dulu. Keyboard lapis kedua baru muncul underscore. Begitu ya. Jadi kamu mesti
utamakan tidak ada titik. Kalau adanya titik, pakai titik dan underscore. Kalau terpaksa baru underscore, gitu ya. Kemudian make it simple. Simple aja, pendek aja. Dan sebetulnya gak perlu pakai nama pribadi. Kamu bisa memakai nama-nama yang memang mudah diingat. Misalkan, kamu adalah seorang fitness coach. Mudah berotot, besarkan begitu. Tapi ingat, pilih nama yang menjual ya. Jangan yang asal-asalan. Oke? Kemudian di sini kasih nama kamu, atau kamu bisa labeli diri sebagai coach siapa begitu. Kemudian sampingnya kamu jelaskan siapa kamu. Kamu ingin melabeli diri kamu sebagai apa? Dan kamu ingin dicari sebagai apa? Dicap sebagai siapa? Gitu ya. Karena setelah nama kamu kasih kata kunci seperti ini akan membantu kamu untuk terlihat di pencarian. Kalau misalkan kamu di sini memberikan nama fitness coach atau wellness coach atau leadership coach, orang ngetik leadership atau orang ngetik fitness itu akan muncul nama kamu. Oke? Selanjutnya, bio terbagi menjadi 3 baris. Baris yang pertama, kamu harus menjelaskan kamu untuk siapa, membantu apa, membantu mereka untuk apa, dan ya, kamu menargetkan siapa. Begitu ya. Yang kedua, kamu bisa tulis prestasi kamu, sehingga orang mau follow kamu. Kemudian yang ketiga, kalau masih muat, kasih CTA untuk klik link di bio. Nah, sekarang yang selanjutnya. Link di bio, jangan kamu tempel Linktree atau apapun itu yang mengarah ke banyak tujuan. Tempellah satu link untuk satu tujuan. Oke, tempellah satu link untuk satu tujuan, yaitu untuk bisa daftar program coaching kamu atau program konsultasi kamu. Alright? Kemudian yang terakhir, highlight. Kamu bisa tempel client results, klien-klien sebelumnya yang udah memberikan testimonial, atau klien-klien sebelumnya yang sudah berhasil atau mendapatkan hasil setelah coaching dengan kamu, kamu tempel sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya nggak muat satu highlight, kasih 2 highlight. Kalau 2 highlight nggak muat, lanjut ke highlight berikutnya. Kemudian kamu bisa berikan lifestyle atau kehidupan kamu, sehingga orang-orang tuh ngeliat kamu juga, oh ternyata kamu manusia biasa ya yang bisa punya kehidupan kayak kita, begitu. Kemudian kamu juga bisa isi di sini highlight yang memang mencerminkan kamu adalah seorang coach atau fitness coach, kamu lagi fitness, kamu videoin. Seperti itu. Atau kamu bisa juga menceritakan story kamu yang makna itu transformasi kamu, sehingga orang itu ngerasa relate. Oh, oke, coach ini gak hanya cuma ngomong doang ya. Apa yang dia ajarkan metodenya itu adalah metode bagaimana dia mencapai pencapaiannya sendiri. Seperti itu. Oke? Jadi ini yang bisa kamu set up untuk bisa memancing paus atau prospek dengan kualitas tertinggi, sehingga mereka mampu untuk membayar kamu dengan harga puluhan juta rupiah. Apapun niche coaching kamu, apapun niche konsultasi kamu. Percaya sama aku, sehingga kamu bisa benar-benar mendapatkan penghasilan hanya dari satu produk, hanya dari satu penawaran. Oke? I did it. Aku udah melakukan semuanya. Aku pernah menjadi life coaching. Aku pernah menjadi life coach yang memang fokus pada life purpose coach dan menawarkan program yang harganya jutaan dan itu closing. Padahal usiaku di saat itu masih 21 tahun. Sedangkan kamu coach yang usianya sudah di atas aku, jangan berpikir bahwa coaching yang bisa dijual dengan harga yang mahal itu cuma coaching yang berkaitan dengan uang. Tapi coaching yang berkaitan dengan kehidupan atau transformasi. Atau 3 hal ya. Yang pertama kekayaan, yang kedua hubungan, yang ketiga kesehatan atau hidup ya, kehidupan. Itu akan membantu kamu untuk generate money atau generate big income hanya dari internet saja. Oke, see you in our next video. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video-video terbaru aku. Oke, bye.